keluarga Tegalsari atau zuriyah yang Ageng Muhammad Besari mau menutup silsilah Tegalsari yang diba'alawikan dipimpin oleh Gus Asik sebagai zuriyah Tegalsari yang ada di Jobar dan sekaligus sebagai ketua PWI LS Ponorogo. Assalamualaikum, salam sejahtera dan semoga sehat selalu dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu kembali di channel Titos Minoritas. Tetaplah berjuang meluruskan sejarah dan hormati para kiai Nusantara. Kali ini ada sebuah cuplikan video pendek. Langkah Ketua PWI LS Ponorogo menutup papan nama di makam Kiai Hasan Besari bukan sekadar aksi simbolik biasa. Itu adalah teriakan keras dari tanah leluhur, sebuah perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai kejahatan intelektual dan pembajakan sejarah bangsa. Sebab bagi beliau, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah papan nama, melainkan kehormatan seorang ulama besar dan jati diri sejarah Nusantara yang harus diluruskan. Kiai Hasan Besari bukan sosok sembarangan. Ia dikenal luas sebagai guru spiritual Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang mengguncang kekuasaan kolonial. Maka ketika muncul narasi silsilah yang dianggap janggal, dipaksakan, dan syarat kepentingan, Ketua PWI LS Ponorogo menilai bahwa ini bukan lagi soal perbedaan versi sejarah, melainkan upaya sistematis untuk menggeser identitas tokoh besar Jawa agar tunduk pada klaim kelompok Ba'alwi. Dalam papan nama yang dipajang itu tertulis, Kiai Hasan Besari dari jalur ayah tersambung dengan terah Raja-Raja Majapahit, sebuah fakta yang menguatkan bahwa beliau adalah ulama pribumi, berdarah Nusantara Tulen. Namun ironisnya, sejarah itu seperti hendak disapu, ditimpa, dan diganti dengan silsilah baru yang lebih menguntungkan segelintir pihak. Dari jalur ibu, tiba-tiba muncul klaim hubungan dengan Ba'alwi, klaim yang oleh sebagian kalangan dinilai tidak disertai bukti ilmiah yang jujur dan dapat diuji. Penutupan papan nama itu adalah pesan telanjang. Kami tidak akan diam saat martabat leluhur dipermainkan. Ia menegaskan, makam ulama bukan tempat eksperimen sejarah, bukan ruang propaganda, dan bukan panggung identitas politik. Jika nasab bisa direkayasa, maka sejarah bisa dijual. Jika sejarah bisa dijual, maka bangsa bisa dibeli. Baginya ini bukan sekadar soal Kiai Hasan Besari, tapi soal nasib seluruh sejarah Nusantara. Jika hari ini makam seorang kiai bisa diarahkan identitasnya, maka esok hari seluruh pahlawan bisa dibajak silsilahnya. Dan pada akhirnya bangsa ini bisa perlahan kehilangan jati dirinya sendiri. Bukan oleh penjajah bersenjata, tapi oleh pena yang berpihak. Ketua PWI LS Ponorogo menutup papan nama itu bukan untuk menghapus nama, tapi untuk membuka mata. Bahwa ada perang besar yang tak terlihat, perang narasi, perang identitas, perang silsilah. Dan ia memilih berdiri di garis paling depan, melawan lupa, menolak tunduk, dan menggugat sejarah yang diutak-atik. Terima kasih. Tapi sejauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar betul nih? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang tidak ada. Nah, maksud saya itu juga saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Muhammad Ilyas ya, betul lagi Kiai Muhammad Sari itu, yaitu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu, seperti itu. Setelah saya cek yang namanya ini, nah ini itu kok nggak ada, nah itulah saya masih merasa ada keraguan lah. Tentang sekilas fenomena Gus Miftah ya. Gus Miftah itu kan sangat terkenal ya Pak. Hari ini bahkan sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau kan ini tentang polemik Gus Miftah itu ada yang nyebut bukan zuriyah Tegalsari dan lain sebagainya. Tapi menurut Gus Miftah beliau kan memang masih zuriyah dari Tegalsari. Nah ini mumpung saya bersama Mbah Cuk itu juga zuriyah Tegalsari. Beliau ini dari jalur Mbah Yai Nur Sodik. Mbah Yai Nur Sodik itu adiknya Mbah Muhammad Besari atau Mbah Ageng. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau. Sebenarnya untuk jalur keturunan atau nasabnya Gus Miftah ini
sebenarnya bagaimana. Ini kita tidak dalam rangka untuk ke sini dan ke sini, tapi sekali lagi ini adalah dalam rangka jika itu memang sebuah kebenaran, biarlah menjadi sebuah kebenaran. Itu hal yang keliru, biar nanti bisa segera dikoreksi. Ngaten nih, Mbak. Kita semangatnya untuk lebih ke situ. Itu pripun, Mbak? Sebenarnya untuk sosok Gus Miftah itu sendiri di kalangan keluarga Tegalsari atau zuriat Tegalsari itu gimana? Kan gini, Gus Miftah itu bapaknya kan asli dari Bandengan Mojorejo. Bandengan itu Mojorejo niki etan. Jadi Mojorejo itu satu desa di timurnya Tegalsari loh. Pas saetane. Ya, itu bapaknya Kiai Murodi. Terus ibunya itu dari Lengkong Sukorejo, Sri Mona. Nah, saya pernah ngobrol sama gurunya Gus Miftah, Pak Masudi Mubarok yang di Lampung. Itu juga asli Gandu. Dan Gandu Larak niki ya. Dan sama Pak Murodi, kalau dulu nama kecilnya Pak Turut, itu katanya orang Bandeng itu kan ada sambung dari cuman lah silsilah Gus Miftah menurut Yai Mubarok sama Pak Murodi itu kan dari Mbah Ilyas. Tapi Mbah Ilyas itu kalau di catatan yang bukunya cetakan Dapur itu kan, alhamdulillah ini kita ada agenda rutinan di Ponorogo untuk melaksanakan haulnya Mbah Muhammad Besari yang merupakan mbah saya nomor 9. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak Madarum, punya anak Jalal Iman, punya anak Karyonawi, kemudian punya anak Muhammad Usman, Muhammad Boniran, Muhammad Murodi, Miftah Maulana Habibur Rahman. Urut ke-9. Kalau nggak ada halangan malam ini, nanti insya Allah juga akan dihadiri sama Maulana Habib Lutfi bin Yahya.